Pertama dan utama, mari kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah sampun paring kepada kita rahmat, sehingga dengan rahmat itu Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan kaki kita untuk datang ke majelis ilmu ini. Sami sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita ke majelis ilmu ini, Allah akan angkat derajat kita dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Amin. Bapak Ibu, kalau kita list kira-kira sudah berapa persen kita mengerjakan sunnah Bapak Ibu? Kinten-kinten pinten persen Pak? Pak, kula beritakan, jenengan nate siram kali ibu bareng Pak? Nate mboten Pak? Dereng nate? Oh niku sunnah niku lho Pak. Oh sering, wah alhamdulillah. Bu, pripun Bu? Sering mboten Bu? Oh mboten nate Bu? Mengke wangsul saking mriki langsung dipraktekin nggih Bu. Siram sareng. Wah niku sunnah. Betapa banyak sunnah itu Bapak Ibu yang kadang kita sepele. Sunnah yang berupa perintah yang sering kita lakukan aja kadang masih terlewat. Banyak sekali masih sunnah-sunnah yang belum kita kerjakan. Apalagi kadang-kadang sunnah itu bisa berupa larangan. Nek bar subuh kados niki niku larangan ken apa sih Bapak Ibu? Enggak boleh tidur lagi kan? Kenapa Bapak Ibu kok tidak boleh tidur lagi? Satu, karena ada keberkahan. Sampai-sampai Rasulullah mendoakan kita sebagai umatnya agar mendapatkan keberkahan itu. Karena tidak semua orang bisa mendapatkan keberkahan itu Bapak Ibu. Makanya Rasulullah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu bukurnya. Nah, nanti istilah bukur itu apa nanti bisa ditanyakan sama Ustadz Syakir. Kalau kita baca itu bukur itu para ulama itu sepakat setelah subuh sampai terbit matahari. Terbit matahari hari ini saya buka di Jogja itu jam 5 lebih 48 menit. Berarti ini masih bukur nih Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu serbahagia, kalau dalam kedokteran ada nggak sih hikmahnya? Kenapa kok kita tidak boleh tidur lagi setelah sholat subuh? Bapak Ibu, dalam tubuh kita itu ada namanya hormon kortisol. Hormon apa? Kortisol. Napa Bu? Kortisol. Dieling-eling gini gini, mungkin medal teng ujian niki. Hormon kortisol itu hormon stres Bapak Ibu. Jadi setiap kita manusia itu memang punya potensi untuk stres. Karena ada hormon kortisol. Hormon kortisol itu bekerja dari jam 2 malam sampai jam 6 pagi Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu yang biasa bangun jam 2 malam, bangun jam 3 malam untuk sholat tahajud, hormon kortisolnya itu tertekan, tereduksi. Makanya orang-orang yang ahli tahajud tidak gampang stres. Dan luar biasanya Bapak Ibu hormon kortisol menika itu aktif paling optimal 2 jam terakhir. Kapan itu? Jam 4 sampai jam 6. Niku kinten-kinten bar zuhur napa bar subuh? Bar subuh. Makanya Rasulullah melarang kita untuk tidur lagi setelah sholat subuh. Karena kalau orang kok tidur lagi setelah sholat subuh, hormon kortisol itu meningkat sekali. Makanya gampang stres Bapak Ibu. Ojo-ojo kita sering stres niku karena sering nyari melih niki bar salat subuh. Nah, Bapak Ibu saudara bahagia, insya Allah kita akan bahas kapan-kapan Bapak Ibu terkait dengan itu ya. Bukan stresnya Pak. Bagaimana pola tidurnya Rasulullah ya? Kalau menurut ilmu kedokteran itu seperti apa? Nanti insya Allah kapan-kapan kita bahas. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan membahas, Bapak Ibu sekalian berbahagia, ternyata
Ada organ tubuh kita yang sering kita sepelekan, Bapak Ibu. Padahal organ ini sangat-sangat penting untuk kehidupan. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, seluruh organ tubuh kita itu mahal napa mahal nemen, Bapak Ibu? Mata kita mahal napa mboten, Bu? Kok ngertos mahal, regine pinten, Bu? Bapak Ibu purun, matanya satu diganti uang 5 miliar purun? 5 miliar itu kathah lho, Bu. Saged nggih urip pinten-pinten tahun niku. Mboten purun nggih? Berarti mata kita mahal atau mahal sekali? Mahal sekali. Makanya jangan digunakan mata kita untuk melihat hal-hal yang murah, apalagi murahan. Bapak Ibu, nyuwun sewu, gigi kita mahal mboten, Pak? Untu Bu, larang mboten, Bu? Kok ngertos larang, Bu? Nate masang untu palsu. Bapak Ibu, saat ini ada metode implan nggih untuk masang gigi palsu. Itu saya kemarin tanya di RSGM, itu 15 juta. Itu lumayan murah, Bu, dibanding di Jakarta. Di Jakarta itu 60 sampai 80, Pak. Itu satu gigi. Bapak-bapak, tesih utuh sedaya nggih gigine nggih. Umpun metik, Pak nggih. Ndak usah dikunyah langsung lek nggih. Makanya Bapak Ibu, gigi kita itu mahal sekali. Jangan sampai kita gunakan untuk mengunyah barang-barang yang haram, eman-eman. Pun larang-larang kok ngunyah hal-hal yang haram. Jantung kita mahal betul Bapak Ibu? Pinten Bu regane kok sangat mahal. Bapak Ibu, kemarin teman kita ada yang operasi bypass di Harapan Kita. Itu habisnya 420 juta. Insyaallah. Yang nyempit 2 tempat. Diambilkan dari pembuluh darah lengan yang pas dengan besarnya yang nyempit itu. Yang mengerjakan 4 dokter spesialis. Spesialis bedah torak sendiri, spesialis bedah jantung sendiri, spesialis bedah pembuluh darah sendiri. Insyaallah. Dikerjakan 12,5 jam, Pak. Masya Allah, luar biasa. Jantung kita mahal harganya. Ternyata Bapak Ibu, watu niku yang paling larang watu napa, Bu? Batu napa? Batu ginjal. Kalau kemarin rame-rame batu akik reganya wonten sing 30 juta, 40 juta, ternyata masih kalah dengan batu ginjal. Operasi batu ginjal niku atas pinten, Pak? 60-70 juta. Masya Allah. Makanya organ kita itu Bapak Ibu semuanya mahal semua. Tapi kita sering Bapak Ibu melupakan satu organ ini. Padahal Bapak Ibu organ ini penting untuk ibadah kita. Napa niku? Kaki. Wah, ampun ngertos judulnya soalnya kok. Nek dereng ngertos judulnya jenengan mesti jawabnya warna-warna nggih. Wah, ampun ngertos judulnya ya kaki. Nah, Bapak Ibu serbahagia, kadang-kadang nyuwun sewu ketika kita ditanya, Mas itu bapaknya panjenengan gerai nopo? Jantung. Wah, ketoke wedi Bu nggih. Sakitnya apa? Gagal ginjal. Kayaknya nopo wedi kalau dengan organ-organ seperti itu. Tapi sakitnya apa? Mung sikil kok. Kadang-kadang ngoten nggih Bu. Kita ngomongnya mung sikil tok mboten saged melampah. Kok mung niku lho, Pak? Padahal kaki itu luar biasa, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu serbahagia, coba kita buka beberapa hadis dulu, Bapak Ibu, yang terkait dengan fungsi kaki ini untuk ibadah kita, Bapak Ibu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nih. Ala adullukum, kata Rasulullah, ala ma yamhullahu bihil khotoya. Mau ndak aku habarkan kepada kalian suatu amal
yang dapat menghapus dosa. Wa yarfa'u bihid darajah, dan bisa meninggikan derajat. Suatu saat Rasulullah bersama para sahabat mengatakan seperti ini, Bapak Ibu. Mau ndak aku tunjukkan kepada kalian, wahai para sahabat, satu amal yang bisa menaikkan derajat, menghapuskan dosa. Bapak Ibu, kira-kira ketika kita berada di situ, kita mau jawab pripun, Bapak Ibu? Mau napa mboten? Mau. Para sahabat ketika itu pun menjawab, bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Tunjukkan kepada kami ya Allah, ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, qala isbaghul wudu' alal makarih. Satu, sempurnakan wudu ketika dalam kondisi sulit. Maksudnya napa niki Bapak Ibu? Ketika nyuwun sewu mungkin pas dingin sekali. Ternyata ketika kok kita purun wudu, tetap menyempurnakan wudu, itu sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Ketika kula panjenengan gerah, nate gerah nggih Pak? Nate nggih? Nek nate gerah berarti mboten Fir'aun niku Pak. Jenenge Fir'aun niku mboten nate gerah Bu. Ngreges niku mboten nate Bu. Makanya sampai-sampai dia mengecap dirinya sebagai Tuhan. Enggak pernah sakit kok. Makanya kalau seandainya Bapak Ibu gerah niku disyukuri nggih. Nah, ketika kita kok sakit, ndrodok, kita kok masih mau menyempurnakan wudu, wah ini luar biasa. Bapak Ibu, nate di tempat yang paling dingin pinten derajat Pak? Selama ini Pak. Nate di tempat paling dingin teng pundi? Undieng. Pinten Pak? Ketika itu berapa derajat? Oh, kesupen. Saya tempat paling dingin itu di Swiss, ya. Di Masya Allah namanya gunung apa itu? Alpen. Minus 13 Pak. Kok masih bisa tetap kita wudhu? Wah ini luar biasa. Ini satu. Yang kedua Bapak Ibu berbahagia. Nah ini. Wa kasratul khuta ilal masajid. Dan banyaknya langkah kaki menuju masjid. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu berbahagia, ketika langkah kaki kita langkahkan ke masjid, bisa apa tadi? Menaikkan derajat, menghapuskan dosa. Masya Allah. Luar biasa nih. Kemudian yang ketiga, wantadhiru sholah ba'das sholah. Menunggu sholat setelah mendirikan sholat. Bapak Ibu masuk ke masjid, kemudian sholat tahiyatul masjid, menunggu iqomat ditegakkan. Wah ini luar biasa. Umumnya orang pripun? Dugine pas pripun Pak? Pas komat napa pas imam pun rampung? Sehingga Bapak Ibu ketika Bapak Ibu kok rawuh di masjid dereng komat-komat, niku disyukuri Pak. Ampun grundel, urung komat-komat. Wah ini ternyata ini bisa menaikkan derajat kita, bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Hadis yang lain Bapak Ibu. Man tatahhara fi baitihi. Kemudian barang siapa yang bersuci di rumahnya. Tsumma masya ila baitin min buyutillah. Kemudian dia berjalan ke rumah Allah. Liyaqdiya faridatan min faraid, untuk mengerjakan sholat fardu. Kanat khatwatuhu ihdahuma tahuttu khati'atan. Maka kedua langkah kakinya itu yang satu menghapuskan dosa. Wal ukhra tarfa'u darajah. Dan kaki yang lain meningkatkan
derajat. Niki pripun, Pak? Syaratnya apa tadi? 1, wudu dulu di rumah. Kemudian yang kedua, jalan kaki ke masjid. Maka kaki satunya itu menghapuskan dosa, kaki satunya menaikkan derajat. Oh, niki wonten sing taken, terus naik mobil pripun, Pak? Terus naik motor pripun? Lah mobil niku napa mlebet masjid, Pak? Mboten toh? Parkir teng halaman toh? Tesik make jalan lagi toh kaki? Masih kan? Sidik mboten napa-napa, Bu, daripada mboten. Nah. Kemarin soalnya Bapak Ibu ngeten. Ada orang yang punya mobil Ferrari, Bu, nggih. Niku setiap kali sholat 5 waktu dibawa mobilnya ke masjid. Terus ditanya, "Mas, kenapa kok pakai mobil ini?" Lah nanti saya dihisap bagaimana? Saya punya mobil Ferrari malah nggo jeng-jeng. Lah ini kan malah nggih teng masjid toh. Lah kita sing mboten gadah Ferrari nggih mboten usah iri, Pak. Nah, Bapak Ibu berbahagia. Nah, luar biasa Bapak Ibu. Bahkan dulu ada salah satu sahabat yang rumahnya jauh dari masjid. Kemudian dia pingin pindah ke dekat Masjid Nabawi. Biar apa? Biar ketika 5 waktu sholat dia terus bisa berjamaah dengan Rasulullah SAW. Ternyata itu terdengar sampai telinga Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kamu gak usah pindah. Gak usah pindah rumah. Makanya kemudian turunlah hadis ini Bapak Ibu. A'damun nas ajran fis shalah ab'aduhum. Kata Rasulullah, orang yang paling banyak mendapatkan pahala dalam salat adalah mereka yang paling jauh jarak rumahnya ke masjid. Pripun, Pak? Tetap badhe pindah napa pripun? Oh, mun kadung nggih. Mun kadung pindah. Fa ab'aduhu mamsha walladhi yantadhirus shalah hatta yusalliyaha. Dan kata Rasulullah yang paling jauh jalannya menuju masjid Bapak Ibu. Orang yang paling banyak mendapatkan pahala itu ketika jalannya paling jauh dari masjid. Insyaallah. Nah, sehingga Bapak Ibu berbahagia niki penting mboten? Sikil niki penting mboten Bapak Ibu? Kaki niki penting napa mboten? Penting sekali. Nah, Bapak Ibu berbahagia, kenapa kok kaki itu harus kuat, harus kokoh niku kenapa? Satu Bapak Ibu, karena tekanan seluruh badan kita berada di kaki. Jadi Bapak Ibu berbahagia, bahkan riset menunjukkan penuaan seseorang itu justru mulai dari kakinya. Oh betul Pak nggih? Pun ngeraos nggih Pak? Jadi Bapak Ibu berbahagia, ternyata penuaan itu bukan dari kulitnya Bu, nggih? Kulit itu saged dikencengke Pak. Nggih. Umur 60 dikencengke tesih saged Pak. Tapi kok umur 40 sudah ada keluhan dengan kaki, berarti dia sudah mulai tua. Ini yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu berbahagia, kenapa kok kaki harus kuat, harus kokoh? Karena pusat transportasi tubuh itu 50% itu saraf tubuh, 50% pembuluh darah, dan dari kaki peredaran darah itu menghubungkan antar bagian tubuh Bapak Ibu. Insyaallah. Makanya kita bisa melihat jantung seseorang itu sehat atau tidak ketika orang itu misalnya di treadmill bagus, wah jantungnya bagus. Salah satunya begitu. Jika tungkai kaki kita kuat, otomatis jantung kita kuat Bapak Ibu. Karena itu pusat transportasi tubuh.
di pembuluh darah dan saraf. Dan kaki fungsinya menghubungkan peredaran darah tubuh itu. Insya Allah luar biasa. Nah, Bapak Ibu berbahagia, kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini ada beberapa manfaat. Bagaimana kita ketika mau jalan kaki, Bapak Ibu. Dan ini banyak yang belum diberikan, belum disampaikan. Dan ternyata luar biasa manfaat jalan kaki ini. Satu, Bapak Ibu, manfaatnya apa? Ini menurut penelitian diterbitkan dalam Proceeding National Academy of Science menunjukkan bahwa jalan kaki itu kok kita mau melakukan selama 10 menit dalam sehari, itu mampu meningkatkan fungsi memori, Bapak Ibu. Sing napa nyekel kunci tesik goleki kunci wonten, Pak? Kuncinya dicekel tapi jek goleki. Mergo napa? Lali. Kadang-kadang kacamata di atas di sini, Pak, itu dicari, Pak. Oke, Pak nggih. Lalinan. Coba Bapak Ibu ketika kita kok mulai lalinan niki, coba mulai sekarang coba jalan kaki, Pak. Ini 10 menit ya. Kalau 20 menit Bapak Ibu, itu berdampak baik pada daya ingat. Luar biasa. Wonten bapak-bapak sing pun kelalen jeneng putrane, Pak. Kemarin wonten loh, Pak. Jamaah yang di Wonosobo itu lupa namanya anaknya lupa. Kadang-kadang nyeluk niku diceluk kabeh anake. Padahal badhe nyeluk anak yang kedua. Masya Allah. Nah, ini satu, meningkatkan daya ingat. Kemudian Bapak Ibu berbahagia, yang kedua, manfaat jalan kaki itu memperpanjang umur sel, Bapak Ibu. Studi yang dirilis oleh American Heart Association menunjukkan bahwa lansia yang usianya lebih dari 60 tahun, kok dia memiliki kebiasaan jalan kaki selama 150 menit per minggu atau 30 menit per 5 hari selama 5 hari, 30 menit selama 5 hari, ini tuh ternyata berhubungan dengan dia 20% terjadi penurunan resiko kerusakan sel. Bapak Ibu, ternyata ketika kita sakit itu karena apa? Sel-sel tubuh kita itu rusak, Bapak Ibu. Dan salah satu untuk memperpanjang umur sel biar mboten gampang rusak itu, kita disuruh jalan kaki minimal sehari 30 menit. 30 menit itu Bapak Ibu kalau nanti panjenengan coba 30 menit itu nanti kurang lebih 4.000 sampai 5.000 langkah. Nah, selama ini jalan berapa langkah Bapak Ibu? 10.000. Wah, luar biasa. Nah, 10.000 tapi pinten dinten, Pak? Oh, 10.000 tapi 10 dino, berarti sedino 1.000 tok. Nah, Bapak Ibu berbahagia, sel niki penting sekali Bapak Ibu. Bahkan sekarang ada pengobatan yang terbaru ini dengan stem cell. Nanti mireng nggih? Stem cell nggih. Stem cell itu gampangnya ngeten Bapak Ibu. Stem cell itu gampangnya sel kita itu diremajakan lagi. Bisa 10 tahun lebih muda, 15 tahun lebih muda. Tapi niki nyuwun sewu pengobatan stem cell niku mahal. Nah, dulu 2017 ketika kalau di Jerman itu kita belajar stem cell itu memang luar biasa. Ketika misalnya Bapak Ibu usianya 60 tahun nggih, kena gula misalnya. Kena gulanya 5 tahun yang lalu. Di stem cell berarti selnya jadi umur 45. Nggih. Ketika belum kena gula. Sudah sembuh Pak. Tinggal merubah pola hidup saja. Orang stroke juga begitu.
umur 55 tahun, kena stroke-nya 10 tahun yang lalu. Berarti ketika dia usia berapa? 45, di stem cell. Berarti jadi selnya usia 40 tahun. Banyak yang datang ke sana, kalau di Eropa itu di Jerman, kalau Asia di Guangzhou, di Cina. Berangkat ke sana jalannya susah, pulang sudah jalan sendiri. Tapi ketika itu Bapak Ibu, kalau pengobatan stem cell itu satu paket itu kalau dirupiahkan sekitar 1,3 miliar. Kalau kayak stroke itu butuhnya kurang lebih 3 sampai 4 kali penyuntikan. Nah, ini Bapak Ibu, ada salah satu cara alamiah kita untuk memperpanjang umur sel. Dengan cara apa tadi? Jalan kaki. Insya Allah, luar biasa nih. Saya mau nggak ingat hutang jadi ingat hutang ya. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu berbahagia, yang ketiga Bapak Ibu, meningkatkan kesehatan jantung. The Heart Foundation menyebutkan bahwa kebiasaan jalan kaki selama 30 menit setiap hari dapat mengurangi resiko penyakit jantung dan stroke hingga 35%. Insya Allah. Berapa menit Bapak Ibu? 30 menit. Ini menguatkan sel-sel jantung. Jadi Bapak Ibu berbahagia, kemudian tidak hanya itu, dalam penelitian itu juga disebutkan, kalau jalan kaki 30 menit setiap hari, itu juga menurunkan resiko diabetes tipe 2 hingga 40%, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya ingatkan ketika nyuwun sewu, ketika ada orang tua kita yang sudah punya gula, kemungkinan kita kena gulanya tinggi. Faktor gen itu ternyata sampai, kemarin hasil penelitiannya di WHO itu sampai 60%. Hati-hati. Nah, caranya biar kita tidak terkena bagaimana? Salah satunya jalan kaki ini, Bapak Ibu. Sehari berapa menit mau? 30 menit. Nah, Bapak Ibu berbahagia, kemudian yang keempat, ternyata jalan kaki itu bisa membuat lebih kreatif, Bapak Ibu. Karena apa, Bapak Ibu? Banyak penelitian yang menghubungkan antara jalan kaki dengan peningkatan kreativitas. Penelitian yang dipublikkan kemarin 2023 di Scientific Report menemukan bahwa aktivitas fisik itu berhubungan dengan suasana hati yang positif dan kreativitas. Jadi semakin kaki kita sering langkahkan, kita semakin bahagia, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu berbahagia, kalau kita buka terkait dengan misalnya sholat hari raya Idul Adha, Idul Fitri, kan Rasulullah itu jalan kaki, kemudian pulangnya jalan kaki lagi, tapi lewat jalan yang berbeda. Itu salah satu fungsinya Bapak Ibu, ketika kita jalan, ini tadi berangkatnya lewat sini, kita kan melihat kanan kiri ada apa, kemudian pulangnya nggak lewat situ lagi, lewat tempat yang lain. Kita mungkin ada inspirasi apa dalam pikiran kita, mungkin ada, ternyata perkembangannya yang di sini lebih bagus daripada yang di sini. Banyak inspirasi yang masuk ke otak kita, lebih kreatif, Bapak Ibu. Nah, begitu juga dengan ketika kita jalan kaki, Bapak Ibu. Kalau bisa ketika kita jalan kaki itu, rute-rutenya beda-beda. Betul, Pak. Istri saya itu senang, Pak, kalau jalan kaki ke mall itu senang, Pak. Mau 10.000 langkah, oke ini, Pak. Ini istri saya ajak nih, Pak. Istri saya 3, Bu, anaknya. Bapak Ibu berbahagia, itulah banyak sekali nanti ada hasil penelitian tentang bagaimana jalan kaki dengan penurunan berat badan. Berhubungan dengan penurunan berat badan. Ada lagi yang untuk membentuk otot dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu berbahagia, ini
saya sampaikan Bapak Ibu terkait dengan jalan kaki, ini dengan penyakit yang paling berat selama perjalanan hidup manusia. Bapak Ibu nyun sewu, selama ini penyakit yang paling berat selama perjalanan kehidupan manusia dari Nabi Adam sampai sekarang, penyakitnya sinten? Sinten, Pak? Bapak Ibu nyun sewu, ngeten mawon. Bapak Ibu nate sakit mboten? Paling lama berapa lama Pak sakitnya? 3 hari. Okay. Berapa lagi? Pak, ada yang lebih lama sakitnya? Seminggu. Ada yang lebih lama? 45 hari. Okay. Gerah napa Pak? Oh, saraf kejepit. Okay. Ada yang lebih lama Bapak Ibu? Dari 45 hari? Ada yang 2 bulan, 3 bulan ada? Oh, sudah meninggal. Bapak Ibu, selama perjalanan hidup manusia yang paling lama penyakitnya adalah Nabi Ayub. Berapa tahun? 17, 18. Ya, Bapak Ibu serbaga di beberapa tafsir memang banyak menyebutkan ada yang 18, ada yang 16. Ada 8 tahun juga ada. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas penyakit yang paling lama yang dialami oleh manusia adalah Nabi Ayub. Bapak Ibu serbagia, kalau kita buka dalam surat Anbiya ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ayyuba idz nada rabbahu inni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Ini Bapak Ibu contoh yang diberikan oleh Nabi Ayub ketika kula panjenengan sakit. Doanya ini Bapak Ibu. Ketika Ayub menyeru kepada Allah, inni massaniyad-durru. Ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit. Wa anta arhamur rahimin. Dan engkaulah maha penyayang di antara semua penyayang. Bapak Ibu nyun sewu. Redaksinya seperti itu Bapak Ibu. Nabi Ayub nyuwun marin apa mboten? Nyuwun marin apa mboten? Mboten nggih, Bu. Kita kalau sakit nyuwun marin apa mboten, Bu? Oh, nyuwun nggih. Berarti nyonto sinten, Pak? Nabi Ayub itu Bapak Ibu sakitnya 18 tahun. Ketika beliau sakit, beliau malah justru banyak menyebut asma Allah. Seringkali ketika kita sakit itu pertama langsung dituju obat. Nggih mboten? Jarang sekali ketika kita sakit itu langsung dongo niku jarang Bapak Ibu. Sidik-sidik langsung golek obat. Nah ini Bapak Ibu. Padahal kita punya Allah. Allah yang memberi sakit, Allah yang memberikan kesembuhan. Ngenjang meleh nek sakit langsung badhe teng dokter napa badhe ndonga riyen? Pripun, Bu? Ndonga rasa teng dokter, Pak. Bapak Ibu yang menyembuhkan penyakit itu Allah, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, saya itu dulu ketika pertama praktek itu, saya itu kados robot, Pak. Pasien saya itu banyak sekali, sampai ratusan. Dari habis subuh nanti selesai itu jam 11, jam 12 malam. Dan ketika banyak orang, Pak kula niku nek mboten kepanggih jenengan niku mboten mari. Bahkan saya diundang di pengajian di suatu tempat, ternyata panitianya itu biasa periksa. Terus suruh mampir ke rumahnya, terus dia cerita, Pak kula niku, kula, putra kula, bapak kula, simbah kula, niku nek sakit masih tengen jenengan. Tapi nyuwun saya obat niku mboten nate tak unjuk, Pak. Saya ditunjukkan lemari itu isinya obat kula sendiri, Bu. Sing penting pun kepanggihan jenengan niku pun mari katanya. Wah niki langsung dalam hati saya, waduh bahaya ini. Ini nanti kalau ini masalah akidah Bapak Ibu. Makanya setelah itu saya berpikir ini harus bagaimana nih caranya nih. Akhirnya saya buka klinik itu dalam rangka kita bikin sistem. Biar nggak seperti itulah.
Ini bahaya soalnya terkait dengan akidah. Nah ini kembali ke bapak-bapak ibu saudara bahagia. Nabi Ayub itu ketika sakit, itu berdoanya, Inni massaniya dzurru, ya Allah, sungguhnya aku telah ditimpa penyakit. Wa anta arhamur rahimin. Langsung ingat pada Allah yang maha pengasih, maha penyayang Bapak Ibu. Kadang-kadang kita punya masalah apapun itu kadang-kadang tidak Allah dulu yang kita angklui. Orang lain dulu. Mboten saged bayar SPP niku biasanya pripun Pak? Sing diangklui sinan tanggane nggih. Insyaallah. Dan niki Nabi Ayub, satu pelajaran Nabi Ayub. Yang kedua Bapak Ibu saudara bahagia, perhatikan niki. Mungkin saged dibuka surat Shad ayat 41 sampai 42. Wadhkur abdana Ayyuba. Dan ingatlah ketika hambaku Ayub itu idnada rabbahu. Ketika dia menyeru kepada Tuhannya, kepada Allah. Inni massaniyas syaitan. Nah, kalau mau apa? Inni massaniya dzurru. Sesungguhnya aku ditimpa penyakit. Kalau surat Shad ayat 41 ini, Nabi Ayub mengatakan inni massaniyas syaitan. Ya Allah, sesungguhnya aku diganggu oleh setan. Jadi Bapak Ibu saudara bahagia, memang ketika kita sakit itu, setan itu bekerja Bapak Ibu. Membuat kita nggak sabar, membuat kita uring-uringan, membuat kita sering marahi istri kita, anak kita. Bahkan kadang-kadang gelas yang buatan salah mau dipecah ya. Ini kok perbuatan setan. Makanya Bapak Ibu saudara bahagia, ketika kula panjenengan sakit, kita minta perlindungan dari godaan setan Bapak Ibu. Ini penting. Karena banyak sekali orang yang ketika sakit kemudian berobatnya kepada justru yang membuat syirik. Makanya disebutkan dalam kitab itu, penyakit yang bisa menjadikan gugurnya dosa itu, satu syaratnya sabar, yang kedua dia tidak berbuat syirik. Nah, Bapak Ibu berbahagia, kemudian apa? Ayat selanjutnya. Binus bin wa'adabin. Aku diganggu oleh setan dengan penderitaan dan bencana. Bapak Ibu, Nabi Ayub itu ketika kita baca kisahnya, ketika sakit, niku entek-entekan Pak Ibu. Ya hartanya habis, sampai keluarganya juga habis. Sampai keluarganya itu nyuwun sewu meninggalkan Nabi Ayub. Tegong ya Pak. Panjenengan nate sakit sing sampai anaknya itu meninggalkan panjenengan? Enggak pernah kan? Makanya Nabi Ayub ini Masya Allah, niki pasien yang luar biasa Pak. Selama perjalanan sejarah kehidupan manusia, penyakit yang paling berat adalah Nabi Ayub ini. Nah, ayat yang ke-42 perhatikan Bapak Ibu. Ternyata ketika Nabi Ayub menyeru kepada Allah seperti itu, Allah memberikan resep kepada Nabi Ayub untuk penyakitnya. Apa itu? Urqud birijlik. Hentakkan kakimu, wahai Nabi Ayub. Pripun Bapak Ibu? Nek ngenjang sakit badhe hentak-hentakan kaki napa mboten? Nah niki Bapak Ibu berbahagia. Ternyata menghentakkan kaki itu bisa menyembuhkan penyakit yang paling berat sekalipun Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu berbahagia, cobi Bapak Ibu ketika kula panjenengan kok sakit gerah, coba kaki kita gerakkan Pak. Bahkan yang paling ringan batuk, pilek, flu niku, itu karena apa sih? Karena saraf simpatis dan parasimpatis tidak seimbang. Untuk menyeimbangkan gimana? Kita gerak. Makanya Allah merintahkan apa? Urqud birijlik. Hentakkan kakimu. Ya.
Padahal penyakitnya berat napa mboten mau? Berat. Satu, urkut birijlik, hentakkan kakimu. Yang kedua, hada mughtasalun baridun wa syarabun. Ini ada air dingin, silahkan kamu untuk mandi dan untuk minum. Ternyata Bapak Ibu, mandi air dingin itu luar biasa. Pripun Pak, nginjang badhe toyo anget napa toyo dingin mawon? Begitu juga dengan minuman dingin ini Pak. Bapak Ibu pun wonten sing wedi es Pak. Ngunjuk es pun wedi. Oh wonten nggih Pak. Kalau gadah rencana niku sakjane nggih dereng tuwa-tuwa nemen. Niku setiap minum es wah ngenjange mesti meriang niku. Masyaallah. Nah, Bapak Ibu serbahagia, nah pingin dipraktekkan mboten niki Pak Ibu? Pengin dipraktekkan mboten niki? Jalan kaki yang sehat itu yang bagaimana? Nggih. Kemudian yang kaitannya sama niki, menghentakkan kaki ini Bapak Ibu. Nggih. Sebab Bapak Ibu ngeten, ada beberapa sifat jalan kaki Rasulullah. Jalan kaki Rasulullah benten-benten Bapak Ibu. Nggih. Misalnya Bapak Ibu serbahagia, ini hadis dari Ali bin Abi Thalib. Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitawil. Rasulullah itu tidak tinggi wala bil qasir, tidak juga yang tidak pendek. Idza massa takaffa'an ka'annama in hatta min sababin. Ketika Rasulullah jalan, kata Ali, beliau berjalan dengan tegak. Layaknya orang yang sedang menuruni jalan yang menurun. Pripun sih? Jalan yang menurun ini pripun, Pak? Degek kali banter gitu. Rasulullah jalannya seperti itu. Kata Ali bin Abi Thalib seperti itu. Bahkan ketika Rasulullah jalan bersama para sahabat yang lain itu ketinggalan, Pak. Berarti jalannya cepat apa mboten? Cepat. Tapi mboten lari, Pak ya, ingat. Bahkan di hadis yang lain, kunu Rasulullah SAW naslanan. Adalah Rasulullah SAW itu naslanan. Naslanan itu ketika kita buka di kamus itu ternyata jalan cepat yang tidak lari. Tapi ketika Rasulullah tadi mau berangkat ke masjid, Bapak Ibu, jalannya nggak seperti itu. Niki. Jalannya apa? Idza sami'tumu iqamah famsu ila shalah. Kata Rasulullah, ketika kalian mendengar iqamat, maka berjalanlah menuju tempat salat. Wa alaikum bisakinah. Nah ini, jalanlah kalian itu dengan apa? Tenang, tidak tergesa-gesa. Wala tusri'u, jangan kalian tergesa-gesa. Kalau kalian itu sudah sampai masjid, kok imam itu ruku, kalian ikut ruku, sujud. Nanti selesai sempurnakan sholat kalian. Jadi memang sifat jalan Rasulullah itu beda-beda, Bapak Ibu. Kadang-kadang cepat, naslanan tadi. Kadang-kadang kalau ke masjid justru bisakinah, dengan tenang. Nah, Bapak Ibu serbahagia, niki waktu 5 menit terakhir kita coba praktekkan Bapak Ibu nggih. Ini jalan yang kita untuk kalau jalan tenang kan pun biasa nggih, Bu. Kalau jalan yang cepat seperti Rasulullah itu seperti apa? Tadi yang kita kaitkan dengan urkut birijlik, dengan kita bagaimana biar penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita itu bisa sembuh. Sing teng wingking ningali mboten? Makanya Bu, Bapak kalau ada majelis ilmu seperti ini tuh paling bagus tuh di depan. Karena memang adabnya, salah satu adabnya di majelis ilmu itu mendekat kepada sumber ilmu. Nah, niki sing napa yang paling depan, yang paling anu niki. Bapak Ibu serbahagia tadi jalannya cepat, naslanan, tapi tidak lari. Kenapa kok tidak lari Bapak Ibu? Nyun sewu, kalau lari niku kan ngeten nggih. Lari itu kan yang kena napa? Cuma apa? Cuma depannya. Tapi kalau jalan itu semuanya kena. Gitu betul? Kalau lari cuma
Napa niki? Ujung kaki saja. Nah kalau jalan semuanya telapak kena semua. Nanti kalau jalan biasa kan, ya jalan biasa. Nah ini Rasulullah itu jalan Nasrani itu 2 kali jalan biasa Bapak Ibu. Tadi ditambah dengan urkut birijlik, hentakkan kaki. Jadi jalannya bukan pas kibraka ya Pak. Pas kibraka malah wow, ini jalannya cepat malah Pak. Cepat tapi tidak lari dengan menghentakkan kaki. Sudah cukup Bapak Ibu? Gitu caranya nggih? Berapa langkah tadi mau? 30 menit Bapak Ibu. Itu kalau jalan seperti ini 30 menit kurang lebih 4.000 sampai 5.000 langkah. Nanti bisa dicek. Dan sekarang ada aplikasi namanya Padometer Bapak Ibu. Itu untuk mengetahui hari ini kita sudah berapa langkah. Ada Bapak Ibu. Mungkin sakit di-download ya. Banyak itu kok, aplikasinya banyak. Bahkan kita sudah berapa langkah, kemudian sudah mengeluarkan berapa kalori, itu sudah ada. Tapi syaratnya HP ini disak Pak. Nah HP ini dintok keteng ngriyo jenengan melampah nggih mboten mlaku niku. Nggih aplikasinya ya kemarin. Jelas Bapak Ibu nggih? Jadi jalannya cepat sama dihentakkan kaki. Nggih. Bapak Ibu dulu masih ingat wonten ingkling Pak? Wah itu menyehatkan Bapak Ibu. Saniki wonten mboten Bu? Pripun saniki badhe ingkling mawon? Nah coba nanti Bapak Ibu nanti pulang dari sini nggih sambil coba dipraktekkan nggih melampaui agak cepat kemudian agak dihendakkan nggih. Ya. Oke? Ngoten Bapak Ibu? Ya, baik Bapak Ibu saudara bahagia. Bapak Ibu untuk menutup taklim pada pagi hari ini, sebetulnya ada satu yang lebih penting lagi Bapak Ibu terkait dengan kaki ini. Mengapa kita kok harus menjaga organ kaki? Kalau sehat itu insya Allah bonusnya itu Pak. Tapi Bapak Ibu ada satu ayat yang luar biasa. Surat Yasin ayat 65. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Mulutnya sudah enggak bisa berbicara. Kemudian Bapak Ibu yang berkata kepada Allah apa? Tangan mereka. Wa tukallimuna aydihim. Ayat selanjutnya wa tashhadu arjuluhum. Kaki kita itu akan menjadi saksi Bapak Ibu. Kenapa kok kita harus menjaga organ kaki kita? Karena kaki kita akan menjadi saksi besok kelak di akhirat. Kemana kaki kita langkahkan Bapak Ibu? Akan menjadi saksi. Bapak Ibu datang ke tempat ini dengan naik mobil sampai situ parkiran ke sini juga jalan kaki. Dari rumah jalan kaki ke sini, ini besok akan bersaksi Bapak Ibu. Kok ada orang menggunakan kakinya ke tempat maksiat, besok akan jadi saksi. Oleh karenanya Bapak Ibu berbahagia, kenapa kok kita harus menjaga organ kaki ini? Karena ini Bapak Ibu. Kaki kita akan menjadi saksi. Apa yang kita perbuat di dunia ini akan bersaksi kaki itu kita. Jadi penting buat niki Bapak Ibu. Penting sekali. Demikian Bapak Ibu berbahagia, mudah-mudahan niki wonten manfaatipun. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita petunjuk jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang penuh dengan kenikmatan, bukan jalan orang-orang yang sesat, bukan pula jalan orang dimurkai. Mudah-mudahan hidup kita hidup yang manfaat dan akhir hidup kita mudah-mudahan husnul khatimah. Kurang lebihnya kula ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.